pun juga akan paham pembahasan ini, karena pembahasan nun sukun itu sudah masyhur di kalangan kita, sehingga tidak perlu untuk pendalaman lebih dalam, paling hanya sedikit tambahan. Wa dhiril gunnata min nunin wa min mimin idza ma shuddida wa akhya, dan jelaskanlah gunnah pada nun dan juga mim yang bertasydid. Jelaskanlah gunnah pada nun dan mim yang bertasydid. Nah, di sini ada faedah. Mim dan nun bertasydid itu dia menempati tingkatan gunnah yang paling tinggi. Tingkatan gunnah yang paling tinggi. Apa aja tingkatan dalam tingkatan gunnah? Marotibul gunnah itu dapat dibagi beberapa tingkatan. Pertama, istilahnya akmal matakun. Marotibul gunnah yang pertama namanya akmal matakun. Akmal matakun itu adalah ketika nun dan mim bertasydid. Nun dan mim ketika bertasydid. Maksudnya akmal matakun apa? Gunnahnya paling sempurna. Nah, tetapi ingat di sini kalau kadar gunnah itu cuma dua tekanan, ya, dua harokat, dua tekanan, ya. Dua tekanan atau dua ketukan. Ya. Walaupun dia paling sempurna bukan berarti dia menjadi 3 atau 4 atau 5 tekanan, tidak. Tapi dilihat dari apa? Dilihat dari kadarnya. Kadar gunnah atau kadar dengungnya tanpa mengurangi tempo dari tekanan tersebut. Jadi gunnah itu tetap 2 ya. Gunnah itu 2 ya. Tidak ada panjang gunnah lebih dari 2. Jadi pertama marotibul gunnah. Ya. Kemarin kan ada kita pada membahas marotibul takhfif. Ada marotib lain. Nah, sekarang ini kita masuk marotibul gunnah. Pertama akmal matakun. Ya, itu ketika nun bertasydid. Misalnya inna, mimma, ya. Itu dia gunnahnya itu dia lebih paling sempurna. Karena apa? Karena dia nun itu punya sifat khusyuk. Ditambah dengan nun yang ditambah dengan adanya peleburan dengan huruf nun lain. Aslinya kan inna tuh ada 2 nun. Inna. Misalnya seperti itu. Terus dilebur jadi satu huruf ditambah dengan tasydid. Maka dengan adanya peleburan seperti itu menjadi lebih sempurna bunyi gunnah. Inna, seperti itu. Itu dia ketika bertasydid. Yang kedua, marotibul gunnah yang kedua adalah gunnah kamilah. Gunnah kamilah artinya ketika dia terjadi di nun dan mim yang berikhfa. Nun yang mim berikhfa. Ya, alhamdulillah sudah muncul ke atas. Belum sampai ke wafat belum. Ahkamu bawah lagi. Ya. Oke. Babun nun sakinah. Bukan ahkam nun sakinah. Atas. Terus. Op. Ya. Babun nuni ini cukup. Bawah lagi dikit biar kadang cukup. Babun nuni wal mimil musyaddatain wal mimis. Sekaligus direkam Azhar walaupun udah telat nggak apa-apa, direkam ya, karena nanti masuk rekaman biar yang nggak datang hari ini berkesempatan menonton. Nama Ustaz, direkamnya pakai screen recorder PC berhubung ya, di recorder. Ya Ustaz. Ya memang udah agak telat tapi nggak apa-apa, kesalahan teknisnya. Jadi atau nanti kalau kamu udah mulai rekam saya akan mulai lagi sedikit, saya ulang. Ada kesempatan kok. Tapi sekarang ini belum kelihatan direkam. Coba tolong direkam. Sudah direkam Ustaz sama Dafa? Ya,
Iya, Ustaz. Wa miril kunna tamin wa min idza masyud tidak. Terjemahan sampai situ ya. Wa kan itu udah masuk pembahasan baru. Nah, itu maksudnya adalah ketika tingkatan gunnahnya gunnah yang akmal matakun. Jadi akmal matakun pertama tadi pada nun mim tasydid. Kedua gunnah kamilah. Gunnah kamilah. Nah, ini berbeda dengan istilah idgham kamil naqis. Nanti insyaallah pada datang pembahasannya ya, yang akan kita bahas kemarin. Jadi kamil naqis itu bukan hanya pada idgham pada gunnah pun juga. Gunnah kamilah yaitu dia terjadi pada nun dan mim yang berikhfa. Ya, begitu ikhfa syafawi, yang ikhfa syafawi namanya. Maaf, bukan ikhfa syafawi, ikhfa hakiki. Ikhfa hakiki dan ikhfa syafawi. Ikhfa hakiki, ikhfa syafawi dan juga pada ikhlas. Ya. In kuntum ta'lamun. Kuntum ta'lamun. Kuntum. Dia namanya gunnah kamil. Apa dinamakan kamilah? Karena dia di bawah tingkatan akmal. Tingkatan gunnahnya atau apa ya istilahnya, kadar gunnahnya tidak seperti nun dan mim bertasydid seperti itu. Jadi dia emang secara bahasa sempurna ya. Dia secara bahasa sempurna tapi tidak sesempurna gunnahnya akmal matakun tadi yang tasydid. Yang kedua, gunnah naqisah. Naqisah berarti lebih rendah ya, lebih bawah dari kamilah dan akmal matakun. Kalau gunnah naqisah dia terjadi pada nun dan mim yang idhar syafawi. Ada nun dan mim yang sukun dan juga idhar. Contohnya apa? Lafaz an'amta siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta sementara nun itu ada gunnah. Jadi kalau kita ingin mendefinisikan gunnah atau mendefinisikan hukum gunnah ya, atau mendefinisikan idgham dan gunnah gitu, dia bukan berarti nun dan mim itu nggak ada gunnah sama sekali. Dia ada ya, tapi gunnahnya kadarnya bertingkat-tingkat. Nah, nun dan mim yang yang berizhar dia memiliki gunnah tapi gunnahnya naqis. Misalnya an'amta ya. An'amta, nah, itu dia naqis. Yang terakhir adalah gunnah anqas. Jadi akmal matakun, lalu kamilah, naqisah dan anqas. Nah, kalau anqas itu terjadi pada nun dan mim yang berharokat. Nah, jadi jangan salah mim dan nun. Karena pembahasan hanya mim dan nun, karena mim dan nun ini kan dia memiliki sifat gunnah juga ya, memiliki sifat gunnah, dan juga khusus dua huruf ini memiliki sifat gunnah, sehingga tidak dapat dipungkiri hanya dua huruf ini yang memiliki pembahasan gunnah. Adapun huruf lain tidak memiliki pembahasan gunnah. Nah, anqas itu terjadi pada nun dan mim yang berharokat. Contohnya aja, misalnya kita mengucapkan ma, kita mengucapkan huruf ma saja, ma, ni, mu. Terus jadinya ada gunnah dia, tapi gunnahnya paling rendah. Anqas itu paling kurang ya. Secara bahasa itu paling kurang. Ma, mi, mu, itu dia udah ada gunnahnya. Atau na, ni, nu, itu udah ada gunnah. Ya, udah ada gunnah. Jadi sifatnya dia gunnah juga. Nah, gunnah itu kan makhrajnya di khaysyum di rongga itu. Cara makhraj gunnah itu dia sifatnya gunnah, makhrajnya di khaysyum. Tapi mim dan nun bukan di khaysyum, ini beda. Yang makhrajnya di khaysyum lalu bunyi gunnahnya, bukan mim dan nunnya. Bisa dibedakan. Karena mim dan nun sudah kita bahas bahwa makhraj sifatnya di mana? Kalau mim di syafatan, di bibir, kalau nun di dengan pangkal lidah dengan bagian gusi tinggi bagian atas ya. Dan berdekatan dengan makhraj lam dan ro, berdekatan dengan makhraj lam dan ro ya, seperti itu. Pangkal gigi dengan gusi tinggi bagian atas gitu ya. Jadi yang dibahas khaysyum itu gunnahnya, bukan nun dan mim. Jadi tadi marotibul gunnah apa saja? Akmal matakun terjadi
pada nun dan mim tasydid. Yang kedua adalah kamilah ketika ikhfa. Nun dan mim ketika ikhfa, baik itu ikhfa hakiki ataupun ikhfa syafawi. Ya. Jadi kita akan bahas tentang ikhfa syafawi. Lalu selanjutnya gunnah nakisah. Kisah ketika apa? Ketika mim dan nun yang idhar. Baik itu idhar halqi atau idhar syafawi. Idhar halqi atau idhar syafawi. Yang keempat terakhir tingkatan gunnah adalah anqas matakun atau anqas juga cukup sih. Anqas matakun itu ketika mim dan nun berharokat. Nah, gimana itu? Lanjut. Atasan dikit, Azhar. Atasan dikit. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtari min ahli lada. Nah, ini pembahasan seputar ikhfa syafawi ya. Wa akhfiyan al-mima in taskun bi gunnatin lada ba'in 'ala al-mukhtari min ahli lada. Itu adalah ketika mim ketemu ba. Mim ketemu ba, maka dinamakan itu ikhfa syafawi. Sampai mem ketemu ya. Soalnya sampai mudah ya, saya tidak perlu kepanjang. Misalnya alaihim bima, misalnya alaihim bima, jadi seperti ya di ikhfakan, disamakan. Oke. Atau misalnya wa man ya'tasim billah, surat Ali Imran, ya'tasim billah, maka mem ketemu ba, disamarkan. Jadi jangan mimpi, jangan idhar, jangan wa may ya'tasim billah, ya'tasim billah, jangan itu ya'tasim billah. Yang kedua berarti dia gunahnya apa? Gunah kamilah, gunah kamilah ya, karena dia apa? Karena dia ikhfa syafa. Wa dhahiruha 'inda baqil ahrufi wa hadaru lada wa bin wa fa'al takhtafi. Nah, kalau ini lawan dari ikhfa syafawi, ini apa? Idhar syafa. Syafawi apa? Berarti ketika mim ketemu selain ba dan mim. Kalau mim ketemu mim kan mutamatilan atau mimi maksud kita. Kalau mim ketemu ba, ikhfa syafawi. Nah, kalau mim ketemu ta, mim ketemu jim, dan pokoknya selain huruf mim berarti namanya idhar syafawi. Wahdar lada wawin wa fa'al takhta. Nah, ini persis seperti di bait itu atau atfal ya. Di bab ahkamul mim sakinah. Hati-hati ketika idhar syafawi, jangan sampai dia apa? Memunculkan maksudnya gini. Maksudnya jangan sampai mim ketemu huruf fa dan mim ketemu wa, itu jangan sampai ikhfa. Ya, contohnya apa? Contohnya di Al-Fatihah ayat 7. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Misalnya gitu ya. Ghairil maghdubi 'alaihim wala. Nah, kadang-kadang kita tidak menyadari, kadang-kadang ngucapinnya cepat sehingga terkadang-kadang mim ketemu di ikhfa. Alaihim wala. Kenapa? Karena mim wa fa itu satu makhraj ya. Jika enggak satu makhraj, berdekatan makhraj, tapi dalam satu lingkup makhraj di syafatan. Di dua bibir. Nah, sehingga jangan sampai mirip gitu ya. Jangan sampai mirip jangan mirip. Jangan sampai sama bunyi dari mim tersebut. Jadi alaihim wala. Jangan alaihim wala. Atau alaihim fala, jangan alaihim fala. Masuk ke fa. Apa disadari. Nah, ini perlu diperhatikan di dalam membaca idhar syafawi, khusus ketemu huruf fa dan ketemu wa. Kenapa dia khusus? Karena emang mim wa fa itu kan makhraj di syafatan. Ya. Berdekatan mereka, sehingga dikhawatirkan menjadi ikhfa. Baik, cukup selesai ini, Pak. Ini enggak ada panjang. Bawah lagi babu ahkam nunis sakinati wa tanwin. Qala al-Imam al-Jamuzuri rahimahullah wa hukmu tanwin wa nunin yulfa yuharu idghamun wa qalbun ikhfa wa 'inda harfil halqi adhhir wa daghi lam warra bi gunnatin lazim wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kalimatin kanun ya'anwanu والقلب عند الباب غنة كذا والقلب عند الباب غنة كذا إخفى لدى باقي الحروف أخذا. Bawa lagi Azhar, bawa lagi.
ikutin yang saya bahas. Nah, gitu. Ya. Sekarang masuk ke pembahasan nun sakinah dan tanwin. Kalau tadi mim sakinah, ya. Nah, bedanya ini beda tartib ya. Kalau di Tuhfatul Atfal itu pembahasannya nun sakinah dan tanwin dulu, baru mim sakinah. Kalau di Jazariyah dia mim sakinah dulu, baru nun tanwin. Beda tartib. Dan lebih lengkap pembahasannya memang di Tuhfah untuk pembahasan tajwid. Ya, jadi ini ada faedah. Untuk pembahasan tajwid, masalah nusokon, mat termasuk nanti yang kita itu lebih rinci di Tuhfatul Atfal. Masuk mat, bagi mat itu paling panjang ya. Nanti makanya kali ini saya fokus ke mat. Mat itu paling panjang pembahasannya dan lebih rinci di Tuhfatul Atfal. Ya, termasuk tajwid. Kenapa lebih rinci? Karena memang Tuhfah itu dibuat untuk pemula. Pemula itu kalau pemula ilmu tajwid belajarnya memang mesti belajar hukum tajwid dulu. Makhraj sifat itu lebih rinci sehingga dia masuk ke tingkatan selanjutnya dalam belajar tajwid. Sebenarnya seperti itu. Tapi nggak masalah. Makanya di Jazariyah lebih rinci kan pembahasan makhrajnya, sifatnya, terus tanbihatnya. Ya, bukan dengan tajwid. Tajwidnya sangat ringkas, hanya satu bab sedikit selesai. Ya. Karena di Tuhfatul Atfal dia lebih rinci pembahasannya. Bahkan bab mat itu ada 3 bab. Bab aqsamul mat, ada ahkamul mat, ada aqsamul madil lazim. Apa namanya? Perinciannya seperti itu. Baik. Babu ahkamin nun sakinah wa tanwin. Hukmu tanwinin wa nunin yulfa. Izharu wa idgham wa qalbun ikhfa. Kalau kita bikin bagan, ada 3 hukum dalam nun sakinah dan tanwin. Ada izhar, ada idgham, ada ikhfa. Fa inda harfil halqi adhhir. Ketika bertemu dengan huruf halq, apa aja huruf halq? Aha, aha, wa kha. Aha, aha, wa kha. Kita udah bahas, maka diizharkan. Ini namanya izhar halqi. Izhar halqi. Ya, huruf-hurufnya apa? Berarti ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan a, ha, a, ha, wa kha. Nah, huruf-hurufnya banyak ya. Banyak di Quran ya, juga langsung sudah pada tahu lah maksudnya. Jadi tidak perlu. Pokoknya itu izhar halqi. Wadagim fil lami warrola bi gunnatin lazim. Dan juga idghamkan. Karena pembahasan mulai selanjutnya. Tadi kan idhar sudah ya, idhar halqi. Sekarang pembahasan keduanya adalah idgham. Idgham kan ketika unsur penafsir bertemu dengan lam dan ra, tetapi tidak disertai dengan gunnah. La bi gunnatin lazim. Dia tidak menggunakan gunnah selama-lamanya. Atau tidak, bahkan harus tidak menggunakan gunnah. Jadi nun ketemu lam, nun ketemu roh, tanwin ketemu roh, maka dibaca idgham bila gunnah. Ini kita berbahasa idgham. Idgham dibagi 2. Kalau kita bikin bagan gitu ya, idgham gunnah bila gunnah. Sekarang dibahas bila gunnah dulu. Jadi adalah lam, nun, tanwin ketemu lam dan roh. Ya. Maksudnya banyak ya, misalnya rabbihim billadunhu ya gitu ya. Dan memang dalam riwayat Hafs ya tidak bahkan di semua riwayat ya, secara umum dia tidak digunakan. Dalam thariqah, nanti kita bahas mat ya. Ada sedikit saya serempet masalah qiraah, riwayah dan thariqah. Kalau thariqah itu bacaan yang disandarkan kepada para perawi dari imam qiraah. Nah, dalam thariqah, dalam Hafs ada yang mengidghamkan, menggunahkan laman roh, misalnya min rabbihim, bahasanya mir rabbihim ada. Tapi itu thariqah sedikit ya, sedikit jalur yang baca seperti itu. Di umumnya kita tidak menggunakan. Wa adghiman bi gunnatin fi yuminu illa bi kalimatin kadunya anwan. Ini masalah idgham bi gunnah. Dan gunnahkan ketika bertemu dengan yuminu. Yuminu singkatan ya. Kalau di Tuhfah singkatannya yanmu. Jadi nun sukun atau temu ya waw mim nun. Ya, tadi dia digunnah. Ya, misalnya mayyuminu ya, min waraihim gitu ya. Pokoknya dia digunnahkan, ada gunnah. Ini kan gunnah itu pokoknya gunnah ya. Kadar gunnah itu pokoknya 2. Gunnah ikhfa ya. Ikhfa kan ada gunnahnya. Itu dia 2. Sebenarnya jangan berlebihan juga. Jadi proporsi misalnya gini kayak tadi tasydid ya. Inna itu sudah cukup. Jangan berlebihan. Inna jadi 4 atau 5.
tekanan sehingga ketukan, sehingga mereka memunculkan harokat baru ya, harokat baru dan atau berlebihan dalam menggunakan. Jadi jangan sampai dilebih-lebihkan. Nah, itu hati-hati kadang pembahasan para qori kalau pengaruh lagu kadang terbawa tuh berlebihan. Tapi jangan juga mengurang-urangi. Jangan misalnya inna a'tainakal kautsar. Jangan inna a'taina, inna itu nggak ada gunanya atau berlebihan. Inna itu juga berlebihan. Ya, cukup ya. Perkirakan saja dua ketukan ya. Inna dan ini berlaku pada jadi pembibuna, pada ikhfa dan seterusnya. Illa bikil matin ka dunia anwan. Kecuali kalau satu kata seperti dunia anwan. Nah, kalau misalnya nun sukun ketemu huruf yunginu dalam satu kata, maka jangan diidghamkan. Nah, ini namanya hukum baru. Namanya izhar mutlak. Izhar mutlak. Kenapa dia makan izhar mutlak? Karena dia mutlak tidak dibaca apapun kecuali izhar. Jangan lafaz dunia. Dunia kan belum ketemu ya. Harusnya dibaca kalau kita ikuti kaidah asal kan duya, seharusnya gitu kan. Duya. Atau misalnya bunyan. Wiyan di surat Shaf ayat 4. Atau misalnya sinwan di surat sinwan Ar-Ra'd. Coba tolong cari lagi bantu. Ar-Ra'd adalah sinwan. Jadi ada 4 lafaz dalam Al-Qur'an yang dia kita mutlak. Dunia, dunia banyak ya lafaz ya. Yang paling kita tahu paling di surat Al-A'la. Misalnya di Juz'am bal tu'thiruna al-hayata dunya, jangan duya, jangan dia mutlak, dia satu kata, bukan lain kata. Ada juga di surat Shaf ayat 4. Inna Allaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Shaf 4. Ar-Ra'd ayat 4 ya. Jazakallah khairan Bang Ali. Nama ya Sinwan, itu lepas panjang tuh itu. Sinwan yusqa bi wahid. Lalu juga Kinwan Al-An'am 88. Al-An'am 88. Kinwan. Dia dapat lafaz di dalam Al-Qur'an yang ya dibacanya tidak dibaca izhar mutlak ya. Dia menyelisih kaidah izhar menyelisih kaidah idgham bi gunnah. Seperti itu. Maaf, saya koreksi, Kinwan itu bukan 88, maaf. Kinwan 99. Al-An'am 99. Kinwan Al-An'am 99. Jadi tadi apa? Ada 4 lafaz dunia, banyak lafaz di Al-Qur'an ya. Salah satunya di Al-A'la tuh. Al-A'la yang bagian akhir. Terus di Ar-Ra'd ayat 4 Kinwan Al-An'am 99 sama bunyan Shaf ayat 4. Selebihnya berarti saya itu bacanya gunnah. Anwanu juga contoh, tapi anwanu ini tidak ada dalam Al-Quran. Ini contoh saja dari Ibnu Jazari. Anwanu juga gitu. Misalnya kita mau lepas anwanu, ya dibaca jelas, jangan awwanu. Ya. Wal qalbu 'inda al-babi gunnatin kada ikhfal ada baqi hurufi ukhila. Ini iklab ya. Iklab. Batasan iklab. Jadi nun ketemu ba. Ketemu ba maka diikhfakan. Saya ringkas saja Bu. Kalau ketemu ba berarti diikhfakan. Contoh paling sering apa? Mim ba'di ya. Mim ba'di. Dan juga cara ini biasanya pembahasan yang jarang dilewatkan ya atau tidak dilewatkan kalau kita bahas masalah ikhfa syafawi atau iklab. Cara mengucapkan ikhfa syafawi dan iklab itu ada 2 cara. Ya, pertama dengan cara intibaq. Apa cara intibaq? Itu kita merapatkan bibir. Artinya apa? Misalnya mim ba'di ketika iklab. Mim ba'di atau mim ba'du. Dalam Al-Quran ada mim ba'di. Pengaruh nahwu ya. Pengaruh nahwu karena dia mengatakan ba'du zorof ya, zorof yang dia mabni tidak ada enggak mabni. Jadi yang baca mim ba'di ada mim ba'di. Nah itu nun ketemu ba itu
ya ikhfa-nya, ya ikhfa, baik itu ikhfa-nya itu di apa? Maka ikhfa maksudnya gunnahnya pada nun ketomba itu di intibak, jadi meratakan bibir. Mimba di dalam gunnah dua kata, gunnah dua kata. Atau misalnya ikhfa syafawi, mim ketomba seperti di surat Al-Fil. Tarmihim bihijarah, tarmihim bihijarah, tarmihim bihijaratin min sijil. Itu intibak. Yang kedua adalah tarkul furjah. Cara kedua tarkul furjah, menyisakan celah. Tarkul furjah. Gimana caranya? Nah, mungkin sebagian kita pernah mendengar ada qari membacanya begitu. Min ba'di. Jadi dia bibirnya itu nggak nempel ya. Artinya dia sedikit kasih celah. Ya, dikasih celah. Min ba'di atau tarmihim bihijarah. Jadi dia dikasih sedikit celah gitu. Kalau ibaratnya bibir kita nih ya, kalau intibak itu dia rapat, tapi nggak rapatnya jangan ditekan ya, jangan sampai mimba, jadi seakan-akan di izhar, jangan juga mimba di cukup sekedar nempel tanpa tekan mimba di. Kalau tarkul furjah dia sedikit kasih celah, jadi dia agak sedikit dikasih celah, jadi lah kira-kira sedikit aja min ba'di atau darumihim bihijarah. Ini cara-cara ini boleh dipakai dua-duanya, boleh pilih salah satu, boleh juga dipadukan. Dan ini tidak ada kaitan dengan qiraah, tidak ada kaitan dengan qiraah. Ini murni memang dari periwayatan ya, yang diambil dari para qari, dari para ahli qiraah. Ya, tidak ada ini qiraah belum siapa nggak bukan. Ini memang murni memang diperbolehkan buat. Saya sendiri dulu pakai yang takul furjah. Saya bisa pakai takul furjah. Terus semenjak saya terus mempelajari, saya lebih condong sekarang ke yang intibak lagi. Jadi yang bacanya biasa, mindak atau tarmihim bihijarah. Apa saya kadang-kadang saya memadukan. Jadi boleh dua-duanya. Ini khilaf yang mu'tabar dalam intibak dan takul furjah. Jadi jangan dianggap salah ya. Yang salah tuh gini, kalau kata Syaiman, dia dikasih celahnya berlebihan. Min ba'di. Jadi bunyinya udah aneh kan? Jadi tadi udah seakan-akan udah menimbulkan huruf baru gitu. Min ba'di atau tarmihim bihijarah. Nah, itu kurang tepat. Kurang tepat. Jadi dihindari gitu. Seperti itu. Ya cukup. Nah, kita masuk bab 4 nih, Mas ya. Ya sepertinya kita prakteknya nggak maksimal ini ya, karena tadi kita telat ada kesalahan teknis. Jadi tema ini saya ini yang kita fokus. Sekarang mad. Babul maddi wal maddu lazimun wa wajibun ata wa jaizun wa huwa qasrun thabata. Falazimun in ja'a ba'da harfi mad sakin halaini wa biquni yumad wa wajibun in ja'a qabla hamzati muttasilan in jumi'a bi kalimati wa jaizun idza ata muntasila aw 'arafa as-sukun waqfan musjala. Cukup. Maknanya di Jazariyah itu sangat simpel ya, sangat ringkas sekali pembahasan mad. Selalu sokun itu hanya satu bab, itu cuma berapa bait. Ya, karena memang fokus di Jazariyah itu lebih ke masalah tingkatan selanjutnya dalam ilmu tajwid, bukan masalah tajwid lagi. Mat itu udah dibahas pembahasan, jadi nggak rinci. Jadi kalau mau rinci pembahasan mat itu di tofat. Wal mad lazimun wa wajibun ata. Mad itu ada beberapa. Lazim, mad lazim, lalu wajib, wajah izun, dan juga mad jaiz. Wa qasrun tabata. Dari sini dia bisa dibaca qasr. Kita mesti mengenal masalah mad itu ada mad, ada qasr. Mad itu adalah panjang lebih dari 2 harokat mad. Panjang lebih dari 2 harokat mad. Adapun qasr itu hanya 2 harokat. Qasr kan ringkas ya. Kayak kita soal qasr, jamak qasr ringkas maksudnya 2 harokat. Tapi kalau di atas 2, 3, 4 itu sudah disebut sebagai mad. Tetapi secara umum bacaan di atas 1 harokat itu mad.
Paham ya? Jadi global nih mat nih. Mat itu berarti kan di atas 1. Nah, dirinci lagi. Yang panjangnya di atas 2 itu mat. Tapi bacaan yang cuma dibaca 2 harokat namanya kosong. Nah, seperti itu. Nah, falazimun inja ba'da harfi mat sakin wa halaini wa bitwali yumad. Nah, ini mudahnya kita lihat aja langsung ke diagram atau PPT saya ya. Silakan dibuka PPT bagian mat. Saya tampilkan dulu. Cukup aja matanya masih disampaikan saya yang mempresentasikan. Cukup. Jadi terjemahannya sekaligus saya jadi mudah. Ada ininya, ada tabel atau apa istilahnya diagramnya yang saya dapatkan dari kitab. Ya, kelihatan ya, kelihatan ya. Oke, sekarang pembahasan masalah ya, ini dia. Ini kemarin juga saya pakai buat yang sumber tufah ya. Sebenarnya gini, kita lihat mat itu dibagi 2, ada mat asli dan mat far'i. Saya kasih hijau-hijau ini yang intinya ya, atau apa istilahnya pokoknya. Yang bukan hijau-hijau berarti cabang-cabangnya, contoh-contohnya, pengertiannya seperti itu ya. Mat, ada mat asli dan mat far'i. Mat asli itu apa? Mat asli itu mat yang dia punya 3 bentuk. Pertama dia mat asli itu dia pokoknya mat tobi'i. Mat asli itu mat tobi'i, yang artinya dia huruf-huruf mat. Ketika suatu huruf dalam huruf hijaiyah, ya setelahnya adalah diikuti oleh huruf alif, huruf ya atau huruf waw, dinamakan huruf mat. Dalam istilah nahwu huruf illat, dalam istilah tadi huruf mat. Artinya apa? Ketika ketemu alif, ketemu waw, ketemu ya, dibaca mat. Berarti berapa? 2 harokat. 2 harokat. Harokat itu ya kenapa masih dinamakan mat? Karena dia secara umum masih dalam kategori mat, walaupun sebenarnya dia kosong. 2 harokat. Oke. Jadi asli teman far'i ya, dia itu ada yang sabitan fil wasl wal waqfi. Dia tetap secara wasl wal waqfi. Misalnya kata yunadunak, yutimun, ya, misalnya qaf ketemu ya, dal ketemu waw. Atau misalnya al aliful mubdalah, ya tamrin wal mansub itu wakila, alima, hasiba. Ini contohnya ini mat iwat. Atau dia sabitan fil wasli dua waqf. Dia tetap ketika wasol tapi tidak pada waqaf. Contohnya apa? Hak domir. Ya. Hak domir pada hukum silah. Hukum silah ada mat. Jadi mat asli itu juga bercabang. Jadi tidak hanya mat tobi'i saja. Ada namanya mat silah. Ada silah sulkuro, ada silah kubro. Atau silah lainnya silah qawilah, silah qasirah. Misalnya ada ayat inna rabbahu kana bihi basira. Ya, kita perhatikan ke bihi. Bihi itu dia kalau diwakaf bih, tidak ada matnya. Tapi kalau diwasol kan ada matnya. Bihi basiro. Inna rabbahu kana bihi basiro. Ya, tetap dia itu terlihat matnya ketika wasol saja. Tapi kalau tidak terlihat. Atau mat tabi'i waslan. Katanya al-alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim. Al-alamin aslinya dia mat tabi'i kan ya, aslinya mat tabi'i, tapi ketika dia di waqaf jadi mat ada disukun 246 panjangnya. Tapi kalau dia di wasol maka dia jadi mat tabi'i, hanya boleh 2 harokat. Misalnya kita baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu kan ujung-ujung kan mat tabi'i semua. Nah, ketika di wasol semua berarti memang dia dibaca 2 harokat. Nggak boleh Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Nggak boleh lebih dari 2. Kalau wakaf boleh.
Jadi mat asli ini bang kumpangnya ada mat tabi'i, ada mat silah. Mat tabi'i, mat asli. Nah, mat far'i yang panjang nih. Asli yang panjang. Ada mat far'i itu mat cabang. Asli itu pokok, ya, kalau bahasa far'i itu cabang. Ada far'i yang disebabkan karena lafaz, ada sebab yang disebabkan maknawi. Ada sebab yang disebabkan maknawi. Ya, jadi ada yang far'i, sebab lafzi, ada sebab maknawi. Sebab lafzi dulu ya. Sebab makna. Kalau sebab maknawi ini, dia nanti mainnya toriko. Atau toriko. Jadi gini, saya sampaikan dulu. Ada namanya qiraah, ada namanya riwayah, ada namanya toriko. Kalau qiraah itu adalah bacaan Quran yang disandarkan kepada para imam qiraah. Qiraah ada berapa? Ada 7. Baik, kita namanya qiraah sab'ah. Dan ditambahkan oleh Imam Al-Ghazali jadi 3, jadi 10 ya qiraah asyraf. Jadi sebenarnya saudara 10 ya. Tapi asalnya dulu sebelum masa Imam Al-Ghazali ada 7 imam saja. Ada imam siapa namanya? Imam Nafi' Al-Madani. Lalu ada Imam Ibnu Katsir Al-Makki. Ada Imam Abu Amr Al-Basri. Ada Imam Ibnu Amir Asy-Syami. Ada Imam Asim Al-Kufi. Ada Imam Hamzah. Ada juga Imam Al-Kisai. Yaitu Imam qiraah sab'ah. Nah, kalau tambah 3 berarti ada Abu Ja'far. Lalu ada juga Yakub Al-Hadrami. Lalu ada juga terakhir Khalaful Ashir. Nah, ini imam-imam yang disepakati lah bacaannya. Kalau kita bahas sekarang panjang karena kita bukan bahas qiraah. Tapi memang ini berkaitan dengan ini. Masing-masing imam itu punya murid. Ya, kayak guru punya murid kan. Murid yang dipilih itu namanya rawi. Perawi bacaan dari seorang imam qiraah namanya rawi. Nah, penisbatan pada rawi namanya riwayah. Jadi kalau qiraah bacaan kepada imam qiraah, kalau riwayat bacaan yang disampaikan kepada murid-muridnya qiraah. Dan itu dipilih cuma 2, masing-masing imam. Contoh kita kerucutkan, misalnya Imam Asim itu punya 2 murid, yaitu Syu'bah dan Hafs. Nah, bacaan kita sekarang ini kan berdasarkan riwayat Hafs an Asim, dari Imam Asim. Apa nggak bilang qiraah Asim? Karena antara Hafs dengan Syu'bah ada perbedaan bacaan dan kaidah-kaidah tersebut. Nah, saya kasih gambaran umum dulu ya. Jadi kalau riwayah bacaan disampaikan kepada murid-muridnya imam qiraah. Nah, ada torikoh misalnya. Bacaan yang disandarkan kepada murid-muridnya para perawi. Atau jalur periwayatan murid-muridnya kepada murid-murid terus. Itu namanya torikoh. Di dalam riwayat Hafs, saya nggak bahas torikoh semua qiraah yang cukup Hafs jadi kita nggak pusing. Untuk Hafs itu kita mengenal torikoh Syatibiyah dan torikoh Thayyibatun Nasyr. Tarik Syatibiyah dan tarik Thayyibatun Nasyr. Periwayatan dari jalan Syatibiyah, tentunya dari periwayatan jalur Thayyibatun Nasyr. Umumnya di dunia ini, biar kita nggak pusing, biar kita paham utuh, itu kita pakai Syatibiyah. Retorik Syatibiyah. Jadi kalau kita, apa bacaan Quran kamu? Riwayat Hafs an Asim Tarik Syatibiyah. Tarik Syatibiyah. Apa beda dengan Thayyibatun Nasyr? Nah, Thayyibatun Nasyr ini punya kaidah-kaidah tersendiri dalam mempraktekannya. Contoh paling mudah apa? Thayyibatun Nasyr. Nah, ini contohnya. Ada mad far'i yang disebutkan maknawi. Ada mad far'i yang disebutkan oleh maknawi seperti kamad bita'zim, mad bil mubalaghah. Seperti contohnya mad ta'zim. Mad ta'zim itu apa? Mad pengagungan. Di dalam thariqah Thayyibatun Nasyr, Thariqah Thayyibatun Nasyr itu punya 57 periwayatan. 57 periwayatan. Jadi dalam riwayat Hafs saja Thariqah itu 57 periwayatan, gimana qiraah lain. Makanya
orang yang belajar ilmu qiraah itu luar biasa. Apa ya? Benar-benar luar biasa karena dia berkecimpung dengan sesuatu yang rumit. Bahkan dulu banyak para ahli, banyak para ulama yang awal belajar qiraah terus dia nggak kuat pindah ke ilmu lain. Makanya orang-orang istiqomah belajar qiraah itu luar biasa. Nah, apa namanya? Thariqah Thayyibatul Masyar itu punya 57 riwayat. Salah satu riwayatnya ada yang membaca dengan madda isya 2 harokat. Madda isya 2 harokat. Nah, konsekuensinya ketika kita baca madda isya 2 harokat, nanti setelah ini kita akan bahas lebih rinci lagi. Ketika madda isya 2 harokat, maka ada namanya salah satu jalurnya itu ada yang membaca dengan mad ta'khir. Dia madda isya 2 harokat. Madda isya 2 harokat misalnya ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu. Harusnya kan kalau kita lewat Hafs dari Jaya Syatibiyah 4 harokat. Ya ayyuhalladzina amanu. Ya, harusnya gitu. Tapi dia pakai 2 harokat. Ada kaidah tertentu di dalam Thayyibatul Masyar. Ketika dia pakai 2 harokat, ya, hasil dia dibaca ta'zim. Ada mad ta'zim. Jadi dia mad jaiz yang seharusnya dibaca 2 dibaca 4. Pada lafaz apa? Lafaz tauhid. La ilaha illallah. Jadi seharusnya bacanya la ilaha. Seharusnya baca la ilaha illallah. Oh, dia pengen bahasa 2 harokat. Tetapi karena dia pakai konsekuensi salah satu ayat tersebut ada mad ta'lim, maka dia dibaca 4 harokat. La ilaha illallah. Kenapa dibaca 4 padahal tadinya semua bahasa 2 harokat? Karena ta'lim, pengagungan kepada Allah. Menegaskan bahwa tidak ada Tuhan yang bersembah adalah Allah, khusus pada lafaz. Nah, tapi ini soalnya ini kita nggak bahas, ini buat tambah wawasan aja ya. Paling penting kita yang lafaz. Nah, ini masalah politiknya panjang. Saya kasih tahu juga nanti kalau antum sekalian lihat ini nggak bingung apa maksudnya maknawi gitu ya, saya jelaskan aja. Nah, sekarang yang lafzi kita fokusnya. Lafzi itu disebutkan dengan hamzah atau disebut dengan sukun. Ya, kalau hamzah ada 3, ada mad muttasil, ada mad munfasil, ada mad badal. Muttasil itu kita kenal namanya mad wajib muttasil. Wajib muttasil gimana ketika mad tabi'i atau mad asli ketemu dengan hamzah. Ya, ketemu dengan apa? Ketemu dengan hamzah pada satu kata. Contohnya apa? As-sama, al-malaikah, hukmuhu al-wujub, wajib. Maksudnya wajib apa? Wajib panjang. Wajib panjang. Makanya berarti di atas 2 ya. Di atas 2. Kadarnya berapa? 4 atau 5? 4 atau 5 harokat. Ya. 4 atau 5 harokat. Tapi yang muqaddam yang Hafs itu adalah 4 ya. Cukup 4 aja. Misalnya ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Cukup 4 harokat. Lebih 4. Ada yang mengatakan 5, teman itu diperselisihkan ya. Tapi yang selalu jadi 4. Jadi wajib itu 4 harokat. Walaupun fasil, ya dia dibacanya berapa? 2 harokat. 4 harokat atau 5 harokat. Tapi juga yang lebih muqaddam 4. Muqaddam itu lebih diutamakan ya. 2 harokat. Hukumnya jawaz. Maksudnya jawaz apa? Boleh. Maksudnya boleh gimana? Dia boleh dibaca 4, boleh dibaca 2. Boleh dibaca 2. Nah, ini nanti ada konsekuensinya setelah ini. Jadi kalau kita banyak baca ismul fasil dengan 2 harokat itu ada konsekuensinya. Konsekuensinya. Apalagi kalau misalnya kita mau khataman ya. Jangan seringnya pakai 2 harokat. Nah itu hati-hati. Kita ada konsekuensi tersendiri yang kita mesti tahu. Pakai thariqah bukan thariq syatibiyah lagi. Thariq yang lain dalam thariq Thayyibatul Masyar. Ya, kalau dari bahasa saya sampaikan. Baik. Jadi kalau ini secara umum ya, di fasil itu kita baca 4 harokat aja. Misalnya ma anzalna gitu ya. Atau mad badal. Mad badal contohnya apa? Aman. Mad badal itu dia mengganti ya. Maksudnya mad mengganti. Asal kata itu akman. Kalau aman asal kata itu akman. Nah, karena berat bagi orang Arab, kadang hamzah ketemu hamzah itu berat sehingga dia diganti dengan alif atau dengan huruf mad yang sesuai dengan huruf tersebut. Amanu jadi asalnya akmanu diganti alif. Amanu imana asal katanya ikmana iman. Utia asal katanya utia. Nah, itu mad badal. Badal itu mengganti.
hukmuhu jawaz. Jawaz itu juga, maksudnya jawaz itu artinya dia boleh dibaca 2 sampai 6 ya, 2 sampai 6. Tapi untuk lewat hafs saja, kalau badalnya saya nggak rinci, dia cukup 2 saja. Jadi innalladzina amanu itu 2 harokat. Karena yang lebih dari 2 itu riwayat lain, riwayat Warsh. Innalladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus shalah. Itu riwayat Warsh, itu dia biasanya amanu 4 harokat. Kalau kita cukup 2. Nah, itu clear ya, bagian yang sekarang yang sukun. Ada mad arid di sukun, mad arid di sukun. Ada mad arid di sukun, ada mad lazim. Kalau mad arid di sukun, ya, tadi kita udah bahas ya, mad tabi'i atau mad asli tetap di akhir kalimat. Ingat, bukan akhir ayat ya, karena nggak semua akhir ayat itu adalah mad arid. Ya, bisa jadi dia akhir ayat itu mad iwab. Ya, misalnya di surat Al-Adiyat yang mana? Wal-'adiyati dhabha fal-muriyati qadha. Dan dia bukan mad arid, tapi mad iwab. Bahasanya masuk mad asli. Ya, sehingga dia masuk ke dalam mad arid tersebut. Intinya apa? Mad arid itu mad tabi'i di akhir kalimat, walaupun belum akhir ayat. Ya, seperti misalnya al-'alamin, nasta'in. Nah, yang kalau mau semua mad arid itu al-fatihah ya. Al-fatihah itu semuanya adalah mad arid disebut. Jikalau kita menwakafkan semuanya. Nah, seterusnya. Oke. Nah, mad lazim. Mad lazim ini yang paling rinci nih dalam pembahasan mad lazim. Makanya di dalam Tuhfatul Atfal kan Imam Jamzuri itu buat bab sendiri, aqsamul madil lazim. Mad lazim. Bagian mad lazim. Ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Ada lazim kilmi, ada lazim harfi. Lazim kilmi itu apa? Lazim mad tabi'i ya, yang bertemu dengan tasydid. Maaf ini nanti nih. Lazim kilmi itu pokoknya dalam satu kalimat. Kilmi itu kalimat ya. Kilmi itu kata, kilmi itu kata. Bagi 2, ada mutsaqqal, ada mukhaffaf. Ada mutsaqqal, ada mukhaffaf. Kalau mutsaqqal itu dia dibaca 6 harokat panjang. Kenapa? Karena mad tabi'i ketemu dengan tasydid. Dalam huruf bertasydid dalam satu kata. Contohnya apa? Oh, itu kan dia mad tabi'i. Bo sama alif. Ketemu dengan lam bertasydid. Satu kata maka dibaca lazim kilmi mutsaqqal. Atau jan atau al-haqqah seterusnya. Dibaca 6 harokat. Luzum. Maksudnya apa? Hukum luzum. Hukumnya luzum. Apa luzum? Harus 6 harokat. Jadi ya beda kalau kita nafasnya nggak kuat, masih dimaafkan. Tapi kalau kita masih kuat, masih muda, masih ini, diusahakan tetap ya. Jadi 6 harokat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, harokat. Lalu mukhaffaf. Kalau mukhaffaf dia mad tabi'i. Ketemu huruf bersukun. Ketemu huruf sukun. Bedanya gitu ya. Kalau mutsaqqal ketemu tasydid, kalau mukhaffaf ketemu sukun. Dan itu hanya di dalam riwayat Hafs, hanya di dalam satu surat tapi 2 tempat. Di surat Yunus 51 dan Yunus 91. Yunus 51, Yunus 91. Dengan lafaz yang sama. Al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Lafaznya sama, cuman kalimat tuanya berbeda. Jadi untuk lazim kilmi mukhaffaf itu di dalam riwayat Hafs hanya satu, itu al-ana. Dan itu hanya di satu surat, yaitu surat Yunus, di 2 tempat berbeda. Pertama di Yunus 51 dengan bunyinya al-ana wa qad kuntum bihi tasta'jilun. Kalau di Yunus ayat 91-nya al-ana wa qad 'asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, itu namanya mukhaffaf, lazim kilmi mukhaffaf. Sekarang lazim harfi. Lazim harfi. Kalau kilmi itu adalah pembahasan kata. Kalau harfi itu per huruf. Harfi huruf. Contohnya apa? Kalau mutsaqqal
Mutakol itu adalah ketika dia pada biasanya lazim harfi ini pada fawatihus suwar, pembuka surat, alif lam mim, alif lam ra dan seterusnya. Pokoknya pembuka surat biasanya. Nah, itu kalau dia idghamkan kepada huruf setelahnya. Contohnya apa? Lafaz alif lam mim. Alif lam mim kalau kita potong alif lam itu kan bunyinya la mim. La mim lam. Ketemu mim lagi, lam mim. Nah, dia makan mutakol karena dia diidghamkan. Jadi idghamkan apa? Lam mim. Jadi idghamkan kepada huruf setelahnya, itu huruf mimnya jadi lam mim. Idgham gunah. Sehingga dia namanya adalah lazim harfi mutakol. Nah, adapun ketika huruf yang tidak diidghamkan seperti tadi lam mim itu dia masuk ke contoh mukhaffaf. Mukhaffaf apa? Jadi mutakol mukhaffafnya di sini bukan dari perspektif ilmi, tapi dari perspektif harfi. Kalau mukhaffaf itu ketika dia tidak diidghamkan pada lafaz sin, osin, osin, osin. Nah, sini itu dia tidak diidghamkan, ya tidak ketemu dengan setelahnya, maka dia masuk ke mukhaffaf. Hukumnya adalah 6 harokat ya, yang menunjukkan masuk ke dalam pembahasan lazim. Lazim itu pokoknya paling tinggi ya, mat yang paling tinggi kedudukannya itu lazim. Nah, itu pembahasan masalah mat. Nah, ada juga mat tabi'i yang terjadi di awal-awal surat. Ya, kalau di Tuhfatul Athfal dinamakan hayyun tahur. Hayyun tahur. Dinamakan hayyun tahur. Kenapa namanya hayyun tahur? Karena huruf-huruf itu ketika ha, ya, o, ha, ro, ketika di depan di fawatihus suwar dia dibaca 2 harokat. Misalnya ha, mim, yasin, terus o, ha, hayyun tahur, ha, ya, o, ha, ro. Ha, ya, o, ha, ro. Khusus huruf-huruf itu ketika di fawatihus suwar pembuka suratnya dibaca 2 harokat. Adapun selain huruf itu berarti dibaca 6 harokat. Ada yang mutakal, ada yang mukhaffaf. Baik. Itu masalah mata. Terakhir nih, masalah hari ini. Alhamdulillah bisa lebih cepat. Ini ya. Nah, tadi kan saya bilang ada konsekuensinya kalau kita membaca mad jaiz munfasil 2 harokat. Kalau kita membaca mad jaiz 2 harokat, itu ada konsekuensi tersendiri yang kita mesti penuhi. Ya. Yaitu misalnya kita memakai torikoh apa? Nah, saya pilihkan torikoh yang paling mudah, yang paling mudah dan paling sering juga dipraktekkan oleh kita biasanya, tapi kita nggak menyadari. Itu torik misbah. Jadi kan kalau kita biasa pakai torik syatibiyah, coba kita lihat dulu bagian kanan ya. Bagian kanan torik syatibiyah, misalnya kaidahnya ada takbir. Kita nggak ada takbir. Takbir itu apa? Tadi kita bahas ada takbir. Lalu kita baca mad munfasil 4 harokat. Tawasud itu istilahnya tawasud 4 harokat. Mad munfasilnya itu maksudnya wajib munfasil 4 harokat. Ini kan biasanya kita begini. Waya ba'suhu dibaca waya ba'suhu. Kalau kita pakai syatibiyah, pakainya pakai sin ya. Waya ba'suhu. Surat Al-Baqarah juz kedua. 245 ya, 245. Waya basuhu itu ayat 7. Al-Baqarah 245. Kalau kita pakai syatibiyah dengan mad jaiz munfasil 4 harokat, maka pakai waya basuhu wa ilaihi turja'un. Ya. Daspoh pakai sin juga kalau pakai syatibiyah. Jadi jangan pakai short bells. Makanya di mushaf-mushaf ada sin gitu kan. Nah, itu memang tergantung torikohnya kita gunakan. Kalau syatibiyah pakai sin. Jadi kita beruntung udah pas dikasih tahu kalau syatibiyah pakai sin. Belspot pakai baspo pakai sin. Musaytirun surat ya kalau pasal di Al-A'raf ya. Al-A'raf. Kalau musaytirun di surat Tur
musaytir, al-musaytirun, itu dia dibacanya dengan bisa shot, bisa sin. Wajahan itu maksudnya dua cara, bisa shot, bisa sin. Tapi yang lebih diutamakan penggunaan adalah pakai shot. Musaytirun untuk syatibiyah. Lalu al-dzakarain, ada lafaz al-dzakarain di surat Al-A'raf. Di surah Al-A'raf ada berapa nih? Saya mesti tahu ayat ya kalau al-dzakarain. Kalau musaytirun bahasa bisa cari sendiri ayatnya, karena itu udah di mushaf juga ada tanda sin ya, jadi gampang kita tahu. Kalau al-dzakarain di surat Al-An'am, Al-An'am 144. Nah, itu dia dibaca dengan dua cara. Bisa wajahan itu maksudnya dua cara, dengan ibdal atau taskil. Ibdal atau taskil. Pernah saya kesana nggak istilah ini? Ibdal taskil. Lupa, kalau nggak salah pernah ya. Ibdal itu jadi dibaca panjang. Al-dzakarain, harokat ya. Al-dzakarain. Kalau taskil kayak di Fussilat 4. A'jami dibaca a'jami. Taskil. Ini baca juga gitu. Al-dzakarain. Tapi untuk syatibiyah lebih rekomendasi yang ibdal. Misalnya ibdal. Lalu di surat Yusuf 12 yang tak mana, bisa ismam, bisa raum. Bisa ismam, bisa raum. Kalau ismam gimana? Tak mana. Perhatikan saya, tak mana. Dia agak memonyongkan bibir. Atau raum. Raum itu dia memberikan harokat seperti harokat. Asal katanya kan tak manuna. Dibaca dengan tak manuna. Tak manuna. Cepat. Jadi dia pengen masukin manuna, tapi dia manuna. Seperti itu. Lalu untuk ain pada lafaz kaf haya ain shad, maksudnya itu kaf haya ain shad ya, nomor 9 itu kaf haya ain shad, itu dia dibaca 4 atau dibaca 6 harokat kalau syatibiyah, tapi lebih utama yang 4 ya. Enggak, lebih utama 6 kalau syatibiyah 6 harokat. Jadi kaf haya ain shad, ainnya ya, bukan ya-nya. Maksudnya ya itu ya ain, maksudnya ya ain. Maryam ayat 1. Atani, fama atani Allah. Ini ada lafaz atan di surat An-Naml. Itu dia boleh dibaca atan atau dibaca atani. Tapi yang lebih rekomendasi di dalam syatibiyah atani. Jadi ada lafaz fama atani Allah. Kita mau berarti atan. Fama atani. Jadi rekomendasi, tapi boleh pakai atan. Salasila di surat Al-Insan. Salasila, dia wakfannya juga dua cara. Boleh dibaca salasil, boleh dibaca salasila. Kalau syatibiyah, boleh syatibiyah yang kita bisa pakai lah. Yang biasa kita pakai syatibiyah. Jadi saya jelaskan dulu syatibiyah. Nah, dha'fan di surat Ar-Rum. Dha'fan Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum 54 adalah lafaz dha'fan. Itu dia boleh dibaca pakai fathah qofnya dha'fin, atau dha'fan boleh dipakai juga pakai dhammah. Dha'fan dalam riwayat Hafs Tariq Syatibiyah. Tapi yang lebih rekomendasi adalah pakai fathah tetap ya. Dha'fin. Terakhir 13 ro'a. Maksudnya bukan ro'a. Ro'a pada lafaz firqin. Nah ini kita akan bahas bab ro'at ya. Bab ro'at wal khulfu fi firqin likasri yujad. Di bab ro'at kita lewat lafaz firqin
Itu roh pada lafaz firqin itu bisa dua cara, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Kullu firqo, ketika wakaf ya, kullu firqo atau kullu firq, kullu firq, boleh dua cara, tapi yang lebih utama tafkhim. Nah, itu syatibiyah yang kita biasa pakai, ya. Nah, jadi gini, diperhatikan kaidah-kaidah ini, saya rasa juga kita sering mempraktikkan. Sekarang yang misbah, misbah ini salah satu toriko dari 56 toriko. Ya, tadi saya sampaikan, yang kalau kita mau pakai jaiz munfasil 2 harokat, kita mesti perhatikan kaidah-kaidahnya. Pertama, torik misbah itu dia ada takbir khos di awal kiri suratil khatam. Maksudnya apa? Jadi ada takbir khusus di antara akhir-akhir surat. Di surat-surat terakhir, di juz'am. Itu di surat Al-Duha sampai An-Nas. Al-Duha sampai An-Nas. Jadi misalnya, وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. Setelah akhir Alam Nashrah, وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ sampai nanti An-Nas terakhir. Minal jinnati wan nas Allahu akbar khatam. Jadi itu namanya takbir khas, takbir khusus di akhir-akhir surat penghujung di Al-Qur'an juz'am, akhir Al-Duha sampai akhir An-Nas. Dan itu hukumnya sunnah dalam tarik misbah, hukumnya sunnah dan lebih diutamakan untuk diamalkan. Kalau nggak diamalkan jangan apa, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya, tapi kalau di dalam sholat misalnya kalau jadi imam, namanya laki-laki ini kalau jadi imam di masjid itu kalau pengen praktek ini mesti dibilang dulu ke jamaah ya, karena banyak orang yang masih asing masalahnya. Jadi ada takbir ya, tapi sunnah, hukumnya sunnah dalam tarik misbah. Nah, tarik misbah ini dia mengenal madhul fasil 2 harokat. Nah, jadi kalau pakai 2 harokat, utamanya ini sering dipakai kalau imam-imam Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mereka sering pakai madda itu 2 harokat. Nah, ini kaidah-kaidahnya dia ada seperti ini. Ya, beberapa lawan dari syatibiyah. Nah, dia 2 harokat munfasilnya, mutasilnya 4 harokat. Lalu ya suku pakai shot ya. Jadi jangan pakai sin. Jadi yang sin itu khusus riwayat syatibiyah. Ingat. Jadi kalau antum dan antunna sekalian baca pakai jaiz munfasil 2 harokat, baca ya pakai shot ya, jangan pakai sin. Jadi waya suku, jangan pakai waya suku. Jadi sin itu buat syatibiyah. Oke. Lalu dasqoh pakai shot, jangan pakai sin. Lalu musayyitirun, nah itu pakai sin ya. Jadi musayyitirun gitu ya. Musayyitirun. Surah At-Tur. Lalu az-zakarain dia pakai dar, baca panjang. Az-zakarain. Oke. Lalu ismam. Tak mana dia cukup ismam untuk pakai misbah yang ada 2 harokat. Dan fasil dia pakai ismam. La ta'manna. Ya, monyong itu monyong isyarat monyong. Kalau ismam. Insya Allah nanti kita bahas ismam ini dibahas bab terakhir. Ya, tentang masalah wakaf. Bab wakaf ya. Insya apa sih ismam itu? Tapi istilah mudahnya sekarang kita memberikan isyarat monyong atau isyarat dhammah. Jadi asal katanya manuna. Asal katanya gitu sebenarnya. La ta'manna. Tapi diperingkas jadi ta'manna. Manna. Lalu untuk kaf ain shad itu ainnya tawassut 4 harokat. Jadi kalau baca Maryam ayat 1 ketika pakai tarik misbah ini ya ain shad. Kalau syatibiyah boleh 46. Lalu atani, lafaz atani dihapus ya-nya jadi fama atan. Jadi bukan atani. Asal katanya sudah ada ya-nya, tapi dihapus ya. Lalu salasil itu dihapus. Jadi kalau ingin berarti di lafaz salasil surat Al-Insan bacanya salasil bukan salasilah. Lalu untuk dha'fin dibaca fathah saja. Jadi nggak boleh dhammah. Jadi nggak boleh dha'fin tapi dha'fin. Terakhir untuk roh di lafaz firqin itu huruf tartib.
harus mafhum kalau kita pakai torik misbah. Nah ini insya Allah saya sudah share ya di grupnya, jadi tinggal dibaca. Kalau ingin mempraktikkan 2 harokat, diamalkan yang torik misbah ya. Sebenarnya banyak toriko, tapi ya saya cari yang mudah saja yang paling buat antum dan paham. Nanti insya Allah setelah ini, kalau udah selesai jazariyah atau tajwid yang lain gitu ya, saya akan membahas insya Allah kupas tuntas riwayat Hafs dan Asim. Kupas tuntas riwayat Hafs dan Asim, ada kitabnya saya. Dan itu memang luar biasa. Dan itu biasanya diikuti oleh orang-orang yang memang pengen mendalami ilmu tajwid dan qiraah. Ya, jadi dan itu memang ada sedikit biasanya karena membahas 50 torik di dalam riwayat Hafs. Insya Allah setelah ini selesai, mulai kesempatan saya akan bahas. Nah itu yang saya pilih contohnya adalah torik, namanya torik misbah ya, yang kita juga sering pakai ya, jadi silakan dipraktekkan kalau pakai 2 harokat. Wallahu a'lam. Ini agak lebih ya karena tadi mulai telat, jadi mungkin kita sampai 45 ya, plus 45. Tapi kalau yang ada keperluan silakan, kalau keperluan mendesak ada ini silakan boleh join, boleh live, kalau izin dulu, silakan. Saya akan jawab pertanyaannya. Baik, alhamdulillah selesai ya materi ini. Insya Allah besok kita masuk bab wakaf ibtidah. Nah itu wakaf ibtidah saya sengaja bahas besok itu lebih dalam karena wakaf ibtidah ini hal yang penting setelah kita bahas lagi. Bagaimana kita berhenti yang benar, memulai baca yang benar. Bagi para qori, bagi para hafiz Quran atau hafiz Quran, qori'ah, itu penting tahu masalah wakaf ibtidah. Dan insya Allah Kamis sesuai jadwal kita khatamah. Saya ada jadwal khusus, ada agenda khusus untuk khatamah. Alhamdulillah. Baik, saya jawab pertanyaan. Qasr itu cabang dari mad, bukan cabang. Jadi, yang mungkin bisa dibilang cabang ya. Jadi qasr itu 2, panjang yang apa namanya yang 2 harokat kadarnya itu nama qasr. Adapun mad itu adalah panjang dari 3. Nah, mad dan qasr itu berada di dalam kaidah mad. Gitu ya. Jadi, apa namanya? Atau gini, maaf, saya belum sampaikan ya. Jadi gini, mad itu dibagi beberapa macam. Ini sedikit ya terakhir ya. Mad itu dibagi beberapa macam. Pertama namanya qasr, 2 harokat. Qasr 2 harokat. Yang kedua namanya fuwaik al-qasr. Fuwaik al-qasr. Fuwaik al-qasr. Kalau tulisan Arabnya fa, waw, ya, qaf. Fuwaik. Fuwaikul qasri. Fuwaikul qasri itu 3 harokat. Qasr 2 harokat. Fuwaikul qasr 3 harokat. Yang selanjutnya tawassut. Tawassut itu adalah 4 harokat. Tawassut itu ada 4 harokat. Nah, setelah itu ada fuwaikut tawassut. Fuwaikut tawassut. Fuwaik at-tawassut. Artinya apa? 5 harokat. 5 harokat. Yang terakhir adalah mad atau isbah. Mad atau isbah. Isbah itu tulisan Arabnya alif, hamzah, al, isbah, shin, ba, alif, ain, isbah. Jadi itu urutan ya, urutan kadar mad. Qasr, waikul qasr, tawassut, waikul tawassut, dan isbah atau mad. Baik, cukup. Semoga dimudahkan kuliahnya. Fauzi. Lafaz haula itu mad apa di hadapannya? Haula itu dia madnya mad jaiz. Kenapa bisa mad jaiz? Nah, ini pembahasannya gitu. Secara bentuk atau secara kasat mata kita lihat haula ini satu kalimat ya kan, satu kata. Haula ini satu kata ya, tapi enggak, ini dia ada pembahasan tersendiri dalam nahwu. Haula asli katanya tuh isim isyarah, isim isyarah dalam bahasa Arab, kata tunjuk. Haula ini tapi jamak. Sebenarnya yang jadi isim isyarah itu cuma ula ya. Ulai ya, jadi cuma isimnya cuma ulai. Hak itu namanya hak tanbih. Dalam istilah nahwu, hak tanbih artinya hak penegasan. Hak ulai, aslinya cuma ulai, tapi ditambah hak ulai. Itu jadi dia tambahan kata baru, sehingga hak ulai ini, hak dengan ulai ini terpisah sebenarnya. Sehingga dihukumi hak ulai ini mad jaiz.
Sehingga kalau pengen praktek pakai qasrul munfasil, yaitu membaca munfasil dalam 2 harokat, boleh baca haulanya 2 harokat. Haula, boleh 2 harokat haknya. Tapi kalau mau biasa 4 harokat. Haula. Jadi saat itu sejatinya hak itu ketemu hamzah itu dia adalah mad jaiz. Tapi untuk lam ketemu hamzahnya, nah itu baru tetap wajib muttasil. Karena satu kata. Haula itu satu kata. Apapun haknya dia terpisah sebenarnya. Sama kayak ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuha secara kasat mata berarti satu kalimat, satu kata. Tapi sebenarnya enggak. Ya ayyuha itu yang jadi harfun nida dalam istilah bahasa Arab, harfun nida. Itu panggilan, kata panggilan itu adalah ayyuhanya. Ya itu sebagai tambahan. Tapi karena yang tambahan-tambahan ini sebenarnya yang tambahan-tambahan ini dia terpisah sebenarnya. Makanya dia dihukumi jaiz munfasil. Ya ayyuha haula gitu ya. Jadi ada 2 hukum dia. Haula itu dia hak ketemu hamzahnya itu adalah jaiz munfasil, lalu la-nya itu wajib muttasil. Allah. Man lazim berlaku kaidah nabar. Ini misalnya nabar, ada lagi nabar itu ya kanan ya. Nabar itu saya belum cek lagi istilah nabar. Pengertian istilahnya. Nabar itu tekanan ya. Ya ada nabar ya. Ada nabar. Tapi nabarnya enggak ada nabar pada huruf tasydid. Ya, ada nabar ya, nabar. Tapi ya nabarnya jangan berlebihan ya. Nabar jangan berlebihan. Misalnya kayak tadi walau bolin itu nabar. Bolin. Jangan sampai walau bolin. Jangan lentur begitu, tapi dia ada nabar tekanan sendiri. Saya coba cari pengertian nabar itu apa. Coba saya belum cek lagi. Coba nabar itu gitu kayak ada tekanan ya. Penegasan huruf bertasydid. Walau bolin. Atau misalnya fa'idha ja'atis as-soh. Jangan as-soh. Jangan gitu. Jadi mesti ada penegasan pada tasydid. Untuk menunjukkan bahwa ini huruf ini bertasydid. Gitu ya. Karena kan tasydid kan sejatinya ada huruf. Gitu. Baik. Dari Aji, wah banyak pertanyaan ini. Aja banyak dong, seperti di tempat masjid Ana dan bertasydid baca dengung, seperti baca ingna. Mungkin dia pengen baca hoisyum, dia pengen baca guna. Guna itu memang dia dengung ya. Nun tajwid kan benung, nun tajwid kan memang dia dengung dia. Dengungnya paling tinggi kan akmal matakun. Cuman nggak sampai bunyi ang. Bahasanya bunyi ang, kalau ang jadi ikhfa, walaupun ikhfa nggak ang juga sih. Jadi kalau ingna jadi samar itu jadi hukum baru ya. Ya jadi Allah alam saya nggak tahu ada kaidah itu. Jadi kaidah terbaca dengung saja inna gitu. Nggak perlu pakai inna, nggak perlu. Marjais pada wakaf baca berapa harokat? Marjais pada wakaf dibaca berapa harokat? Marjais pada wakaf. Saya kok nggak kebayang ya marjais di wakaf. Coba gimana contohnya, Haji Bayu gimana contohnya? Saya nggak kebayang marjais pada wakaf. Kalau mad wajib iya bisa. Kalau mad wajib di wakaf misalnya as-sama, dia boleh dibaca 4 sampai 6. Kalau 6 yang ngikutin ada disukun. Al-madu lahu sababan istilahnya. Tapi kalau dia biasa as-sama boleh 4 boleh. Jadi boleh. Kalau wajib muttasil, kalau jaiz munfasil misalnya ya ayyuha. Wakafnya berarti ya gitu aja. Ya jadi matobi ini ya. Nggak bisa ya. Kalau gitu jadi mad wajib. Gitu ya, atau gimana Haji? Coba kalau mau ngomong. Maksudnya gimana? Wakaf pada mad jaiz. Haji Bayu? Haji? Ada yang mau disampaikan mungkin masalah ini? Kalau enggak saya lanjut ya. Jadi saya tahu. Lanjut pertanyaan yang lain aja, Ustaz. Yang bawahnya aja. Ralat aja. Ya, berarti enggak. Kalau mad wajib bisa. Kalau mad jaiz jadi mad tobi'i dia kan terpisah. Oh, ya. Mad tobi'i ya. Iya.
Mad wajib wakof, ya, baru bisa. Hamzah dibaca bagaimana? Oh, disukunkan jelas. Misalnya tadi as-sama, atau misalnya ula. Jadi kalau dia setelah hamzah ada ada huruf lain, maka dibaca misalnya ulaika ala, berarti di ulaik, berarti bacanya ulaik, jangan ula, padahal ada huruf setelah. Mad munfasil apakah bisa dibaca 3 harokat? Mad munfasil atau tidak? Kalau dalam riwayat kita Hafs, Tariq Syatibiyah itu enggak 4 ya, simpan, jangan 3. Kalau 3 ini nanti ada di torikoh lain, pusing nanti. Torik Syataibatul Nasyr ada 3. Tapi kan seringnya kita 2 ya. Kalau pakai Taibah itu yang pakai kaidah tadi yang saya share di PPT. Silakan disimak datanya juga. Torikoh itu ilmu tambahan, bukan. Ini periwayatan dalam ilmu Quran. Makanya ilmu riwayat dalam Quran itu berbeda dengan ilmu riwayat dalam ilmu hadis. Beda ya, dalam ilmu riwayat dalam Quran itu berbeda dengan riwayat dalam hadis. Punya kaidah sendiri. Ya, yang ada Torikoh itu intinya bacaan ringkas ya, bacaan yang disandarkan kepada murid-muridnya para perawi imam qiraah. Kayak tadi misalnya Imam Asim, gurunya Imam Hafs. Nah, Imam Hafs ini punya banyak murid. Murid itu dipilih, ada namanya Syatibiyah. Kenapa dinamakan Syatibiyah? Karena disebut oleh Imam Syatibi. Imam Syatibi itu sebenarnya bukan murid langsung dari Imam Hafs, bukan, tapi memang dipilih jalurnya Syatibiyah. Jadi dari Syatibiyah dipilih dari Syatibiyah dari jalur Imam Hafs. Jadi bukan ilmu tambahan, ini membahas masalah ilmu riwayat dalam Al-Quran. Memang beda ya. Baik nanti dalam singkot tahamul adanya. Kalau di ilmu hadis kan ada perbedaan sendiri dalam riwayat. Nanti insya Allah lah kita akan buat setelah beberapa kali ada waktu, saya ingin mendalam masalah ini, membedah kupas tuntas riwayat Hafs. Oke, ya silakan. Ya, silakan. Apa maksudnya? Mungkin maksudnya ketika wakaf. Apa nih maksudnya? Maksudnya ketika gimana? Maksudnya apa? Ibu Rohana ya tadi. Ketika wakaf maksudnya? Oh, ya. Berarti udah ya. Oke, baik. Ya, tadi kami juga mohon maaf sebelumnya ada contoh sekalian kita ada kesalahan teknis. Buat teman-teman tulab, sini nggak ada musyrif ya, nggak ada Zidan, nggak Nafis. Besok jangan terulang lagi ya. Jadi kalau bisa besok kalau memang ada perubahan link diberitahu setengah jam sebelumnya lah, atau 10 menit sebelumnya biar nggak kelabakan kayak tadi. Jadi saya juga pas setengah 3. Ini kan kita lebih dan juga kita nggak sempat praktek. Mungkin besok lah kita undur ya, besok kalau praktek Al-Fatihah lagi dan juga surat juz'an, beberapa juz'an. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kurang lebih mohon maaf ya. Dalam kesempatan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sisa 2 hari lagi. Dan Salat Latif, anta musta'id ya. Hal anta musta'id? Salat Latif, anta musta'id ya fi ikhtitam anta taqra kamilan Al-Jazariyah. Kan dengar ya, Salat Latif rencananya nanti di khataman. Agendanya nanti kita khataman 2 bab terakhir Jazariyah. Jadi besok kita bahas wakaf ibtidah plus waktu mausul. Waktu mausul itu juga kayak bab dan berhubung, itu hanya teori saja. Dan dalamnya waktu ibtidah. Terus hari Kamis soalnya kita bahas terakhir 2 bab terakhir. Setelah itu tasmi dari Ustaz Abdul Latif. Beliau ingin membacakan hafalan Jazariyahnya. Dan kita tutup nanti dengan penutup. Baik, itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf. Jangan doa kalau majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.